Perkenalkan, nama saya Ilona Pratiwi, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 29 Kabupaten Blora. Dan unit kerja saya ada di SD Ruantilgo sebagai guru kelas 5. Dan kali ini saya akan memaparkan laporan aktualisasi dan habituasi saya yang berjudul Optimalisasi Penggunaan Media Pembelajaran Variatif pada Pembelajaran Tematik kelas 5 SD Ruantilgo Kabupaten Blora. Dan inilah kegiatan-kegiatan saya. Kegiatan 1. Membuat perangkat pembelajaran sesuai KIKD, RPP, LKPD, silabus, dan instrumen penilaian. Tahap 1. Melakukan konsultasi dengan mentor. Dalam melakukan konsultasi dengan mentor, saya berusaha bersikap ramah dan sopan santun kepada mentor. Saya bersedia menerima masukan, arahan, maupun perbedaan pendapat yang diberikan oleh mentor. Dan saya menyampaikan rencana evaluasi dengan transparan dan berkomitmen siap menjalankan segala arahan dan masukan penuh tanggung jawab. Tahap 2. Mencari referensi untuk pembuatan perangkat pembelajaran sesuai KIKD. Saya berusaha melaksanakan tugas dengan baik, cermat, penuh tanggung jawab, serta bertindak proaktif dan antusias dalam mencari contoh perangkat pembelajaran agar mendapatkan contoh perangkat pembelajaran yang sesuai. Tahap 3. Menyusun perangkat pembelajaran sesuai KIKD. Saya menyusun perangkat pembelajaran secara cermat dengan menyesuaikan perkembangan peserta didik agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Saya menjalankan arahan serta masukan dari mentor dengan penuh dedikasi yang tinggi untuk menunjukkan kinerja terbaik saya dalam menyusun perangkat pembelajaran. Tahap 4. Melakukan koordinasi dengan rekan sejawat. Saya bersikap ramah dan sopan santun ketika melakukan koordinasi. Saya melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan rekan sejawat dalam pembuatan perangkat pembelajaran, serta menghargai segala pendapat, masukan, dan kritikan yang diberikan demi hasil yang sesuai. Tahap 5. Menyempurnakan perangkat pembelajaran dan meminta pengesahan kepala sekolah. Saya melakukan perbaikan perangkat pembelajaran dengan cermat dan penuh tanggung jawab, serta selaras dengan masukan dan arahan dari mentor maupun rekan sejawat. Setelah perangkat pembelajaran selesai diperbaiki dan diprint, saya meminta pengesahan kepala sekolah secara ramah, sopan, dan santun. Kegiatan 2. Membuat media PPT dan video pembelajaran. Tahap 1. Mencari referensi dari YouTube untuk membuat PPT dan video pembelajaran. Saya mencari contoh PPT dan video pembelajaran dari YouTube secara proaktif, antusias, dan selalu berusaha melaksanakan tugas dengan baik agar mendapat contoh yang sesuai. Saya juga berusaha cermat dan tanggung jawab dalam mencari referensi agar hasilnya menarik. Tahap 2. Menyiapkan materi untuk pembuatan PPT dan video pembelajaran. Saya secara cermat dan penuh tanggung jawab disertai dedikasi yang tinggi dalam menyiapkan materi agar materi dalam media tersampaikan dan mudah dipahami peserta didik. Saya juga bertindak proaktif dalam menyiapkan materi agar sesuai KIKD. Tahap 3. Membuat media PPT dan video pembelajaran. Saya membuat media PPT dan video pembelajaran dengan inovatif dan kreatif mengikuti perkembangan teknologi. Saya membuat media dengan penuh tanggung jawab yang selaras dengan arahan dari mentor sehingga menunjukkan kinerja terbaik saya menghasilkan media yang menarik. Tahap 4. Melakukan koordinasi dengan rekan sejawat. Saya bekerja sama dengan rekan sejawat dalam menyusun materi dalam media PPT dan video pembelajaran. Saya bersikap ramah, sopan, dan menghargai saran dan pendapat, serta bertindak proaktif dalam menjalankan segala arahan. Tahap 5. Menyempurnakan PPT dan video pembelajaran. Saya melakukan perbaikan media PPT dan video pembelajaran dengan cermat dan penuh tanggung jawab yang selaras dengan masukan dan arahan dari rekan sejawat. Sebaik mungkin saya melakukan perbaikan media sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pembelajaran di SD saya. Kegiatan 3. Membuat media ular tangga cerdik atau UTIK. Tahap 1. Mencari referensi media pembelajaran ular tangga dari YouTube dan Google Search. Dengan cermat dan penuh tanggung jawab, saya berusaha melaksanakan tugas dengan baik, disertai tindakan proaktif serta antusias dalam mencari contoh media ular tangga dari YouTube dan Google Search agar mendapat contoh yang sesuai. Tahap 2. Menyiapkan konsep dan desain. Saya membuat desain ular tangga secara kreatif dan inovatif
serta cermat dan jelas sehingga mudah dipahami dalam membuat medianya nanti. Saya juga menyiapkan konsep dan desain ular tangga dengan cekatan dan solutif sehingga menghasilkan media ular tangga yang menarik dan mudah dipahami peserta didik. Tahap 3, membuat media ular tangga sesuai konsep. Saya membuat media ular tangga dengan inovatif dan kreatif untuk menunjukkan kinerja terbaik saya dalam menghasilkan media ular tangga yang menarik dan mudah dipahami peserta didik. Saya juga membuat media ular tangga yang selaras dengan arahan dari mentor sehingga menghasilkan media yang menarik. Tahap 4, melakukan koordinasi dengan rekan sejawat. Saya bekerja sama dan memberikan kesempatan pada rekan sejawat untuk memberikan pendapatnya dalam pembuatan media ular tangga. Saya pun melakukan koordinasi dengan sikap ramah, sopan, dan menghargai segala masukan dan arahan rekan sejawat dan bertindak proaktif dalam menjalankan segala arahan yang diberikan. Tahap 5, menyempurnakan ular tangga cerdik atau TUT. Saya melakukan perbaikan media ular tangga dengan komitmen yang selaras dengan masukan dan arahan rekan sejawat agar hasilnya lebih menarik. Kegiatan 4, melaksanakan pembelajaran menggunakan media pembelajaran variatif. Tahap 1, menyiapkan media yang akan digunakan dalam pembelajaran. Sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan, saya bertanggung jawab penuh dan bertindak proaktif dalam menyiapkan media agar pembelajaran berlangsung dengan lancar. Tahap 2, melaksanakan pembelajaran dengan media PPT dan video pembelajaran. Saya melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan bertanggung jawab, disiplin, dan berintegritas tinggi. Saya menyampaikan materi pembelajaran menggunakan bahasa yang sopan, ramah, dan mudah dipahami. Pembelajaran saya laksanakan tanpa diskriminasi agar semua peserta didik mendapatkan haknya untuk menerima pelajaran. Tahap 3, melaksanakan pembelajaran menggunakan media utik atau ular tangga cerdik. Saya melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan berintegritas tinggi. Dalam menyampaikan materi pembelajaran, saya menggunakan bahasa yang sopan, ramah, dan mudah dipahami. Saya melaksanakan pembelajaran tanpa diskriminasi agar semua peserta didik mendapatkan haknya menerima pelajaran. Kegiatan 5, melaksanakan evaluasi pembelajaran. Tahap 1, menyiapkan bahan-bahan evaluasi. Dalam menyiapkan bahan evaluasi, saya memperhatikan aspek integritas dan transparan yang harus dilaksanakan dengan tanggung jawab, cermat, efektif, dan efisien. Saya pun menyiapkan bahan-bahan evaluasi disertai dengan dedikasi yang tinggi agar kegiatan evaluasi berjalan dengan lancar. Tahap 2, melaksanakan evaluasi, pretest, dan posttest. Saya melaksanakan evaluasi dengan transparan serta menerapkan nilai kejujuran dan tanggung jawab. Dalam pelaksanaan evaluasi, saya tanpa membeda-bedakan peserta didik dan saya juga bersikap ramah, disiplin, dan menggunakan bahasa yang mudah dalam menjelaskan petunjuk pengerjaan soal. Tahap 3, merekap nilai peserta didik. Secara transparan, saya mengoreksi dan merekap nilai peserta didik agar tidak terjadi kesalahan dan dilaksanakan dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Saya juga berusaha melaksanakan tugas dengan baik dalam merekap nilai tanpa diskriminatif. Tahap 4, melaksanakan tindak lanjut berupa remedi dan pengayaan, serta pemberian reward kepada peserta didik. Dalam memberikan remedi dan pengayaan serta reward, saya bersikap ramah, dan secara jujur dan bertanggung jawab, saya menyampaikan nilai yang belum tuntas dan mana yang sudah tuntas. Saya juga berusaha menghargai hasil pekerjaan peserta didik tanpa diskriminatif. Tahap 5, membuat laporan hasil belajar peserta didik. Saya membuat laporan hasil belajar peserta didik dengan transparan serta menerapkan nilai kejujuran dan tanggung jawab tanpa diskriminatif. Saya juga membuat laporan hasil belajar peserta didik dengan dedikasi yang tinggi agar laporan hasil belajar peserta didik selesai tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Murtiningsih selaku mentor dari peserta Latsa dari CPNS yang bernama Juliana Pratiwi. Saya selaku mentor sangat mendukung sepenuhnya segala kegiatan habituasi yang dilaksanakan. Selama kegiatan habituasi ini dilaksanakan dengan baik dan nilai-nilai dasar ASN berakhlak telah diterapkan di instansi kami dengan baik. Dengan adanya media pembelajaran yang dibuat, sedikit banyak telah memberikan kontribusi dalam perbaikan kualitas pembelajaran di SDN Lantir Bumi. Dan harapan saya,
Kegiatan-kegiatan ini dapat ditularkan ke rekan-rekan kerja, terutama dalam membuat media pembelajaran yang berbasis IT, agar anak-anak lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Semoga kegiatan ini tidak hanya dilakukan saat habituasi saja, tetapi terus berkelanjutan, lebih-lebih bisa dikembangkan menjadi lebih maju, kreatif, inovatif, mampu bersaing dalam menghadapi perkembangan zaman yang mengglobal. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.